Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau kasih judul video ini pengantin remaja Sri Mulyani ya. Dan nanti membahas tentang Sri Lanka, Sri Edi Suasono, dan Sri Bintang Pamungkas ya. Dan saya sebentar lagi mau, insya Allah mau ikut ada perayaan apa sih istilah itu, walimatul urs ya, pernikahan. Sudah resepsi dari santri saya yang umur 18, Devina di bawah ini di RT 1. Tapi saya mau ngomong tentang Sri Mulyani dulu ya. Apa bedanya Sri Mulyani dengan Sri Lanka dan Sri Edi Suasono? Jadi Perdana Menteri atau Presiden Sri Lanka itu Rajapaksa itu kan kemarin keluar ya, terusir dari negerinya sendiri karena terlibat salah urus negerinya, sehingga didemo, diduduki istananya oleh rakyat, banyak suara ayam rek. Terus kemudian dia lari terus ada berita terakhir saya dilihat di Twitter itu, katanya dia dari Maladewa itu langsung ke Arab Saudi. Ternyata berita terakhir dia nggak ke Arab Saudi, nyangkut di Singapura. Di sini tempat sarang koruptor orang-orang Indonesia keturunan Cina itu kan dulu banyak yang ngumpet di sini ya. Iya, memang mereka keturunan ini WNI keturunan Cina, orang Cina semua di situ. Yang umumnya koruptor itu aman di Singapura. Sekarang ditambahi orang Sri Lanka, keturunan warga negara Sri Lanka, sarang koruptor itu, ya kan? Terus apa hubungannya dengan Sri Mulyani? Sri Mulyani itu bagian dari segrup kapitalisme global ya. Indonesia kan bagian dari kapitalisme global, dan Sri Mulyani adalah salah satu tokoh kunci yang penting sekali dalam mengeluarkan uang ya untuk pembangunan infrastruktur dan lain-lain ya, termasuk dengan utang ya. Jadi, dan kita lihat utang Indonesia kan berapa? 7.000 triliun kan? 7.000 triliun, dan itu mencemaskan karena bunga utangnya aja, bunga cicilan utang atau apanya gitu kata JK itu, tahun ini saja itu harus dibayar bunga cicilan ya kalau nggak salah ya, itu 400 triliun bunganya aja itu. Bunga apa cicilan pokoknya gitu ya, 400 triliun, besar kan? Dan itu yang membuat salah satu faktor Sri Lanka itu terguling ya, menjadi negara gagal. Salah satunya bandara yang besar yang dibangun oleh Cina itu, bandara airport apa pelabuhan sih, kayaknya pelabuhan laut ya, besar, mega. Itu kan keputusan dari politik dari petinggi-petinggi dari Sri Lanka kan. Tapi kemudian setelah jadi mega itu yang dibangun dengan tenaga kerja Cina, modal Cina dan lain-lain dari Cina, itu nggak bisa membayar. Kemudian akhirnya bukan disita menjadi jaminan pelabuhan yang megah itu di Sri Lanka itu kan, kasusnya seperti itu tuh, jebakan hutang dari Cina itu menjadi dikelola oleh Cina sampai selama 1 abad atau 99 tahun ya kan, ya, untuk mengembalikan hutang-hutang yang sudah diberikan oleh Cina kepada Sri Lanka, yang sekarang Sri Lanka nggak bisa bayar itu ya kan. Nah, ini kan bahayanya itu hutang itu, sebagaimana sudah diingatkan oleh Rasulullah ya, supaya kita itu tetap merdeka, harus merdeka dari hutangnya. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan lilitan orang lain, sehingga jiwa kita tidak bisa merdeka. Wa qahrir rijal, dari penguasaan orang lain sehingga kita tidak merdeka. Itu diingatkan oleh Rasulullah 1443 tahun yang lalu itu. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan mesti ada itunya, mesti ada dikuasai oleh orang lain yang ngasih utang itu, orang yang terjebak atau terlilit ya, masuk dalam perangkap hutang itu. Dan itulah yang dilakukan oleh
Itulah yang terjadi di Sri Lanka. Ya. Nah, Sri Mulyani itu adalah orang yang penting ya dalam sebagai sebuah skrup ya kapitalisme global, tapi kemudian dikuasai oleh rayuan-rayuan dan masuk perangkap dari BRI itu, Belt Road Initiative ya, atau apa sih namanya itu, One Belt One Road, jalan sutra modern, satu ambisi Cina untuk menguasai perdagangan dunia yang semua bisa dikendalikan oleh Cina dengan cara dia membangun proyek-proyek besar di berbagai negara yang kemudian semuanya nanti masuk dalam dominasi Cina dalam perdagangan dunia dan perdagangan global. One Belt One Road, dan kita masuk dalam jebakan itu. Salah satu proyek yang gagal adalah Bandara Internasional Kertajati di atas lahan pertanian di kawasan Jawa Barat, dan saya pernah lihat demo dari petani-petani yang sawahnya itu tidak ingin ya dijadikan bandara, dan sekarang bandara itu menjadi bengkel pabrik pesawat atau bengkel apa, nggak bisa beroperasi, entah berapa triliun membangun itu dan entah bayarnya bagaimana, itu pokoknya nggak bisa beroperasi dan nggak bisa menggantikan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya, karena perencanaan yang buruk ya, dan proyek mercusuar ya. Dan kemungkinan yang gagal lagi adalah menurut para ahli, kalau penguasa berganti, yang dia hentikan adalah proyek IKN, Ibu Kota Negara, yang hampir berapa ratus, 500 triliun. Uangnya juga dengan menaikkan pajak yang 13 itu, termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama dan lain-lain itu, pajak sarang burung walet untuk membangun IKN. Masya Allah. Dan larinya ya pemimpin negara gagal, yaitu Raja Paksa, itu larinya dari Sri Lanka dia ke Maladewa dan nyangkut di Singapura. Bagaimana nasib negara kita yang utangnya banyak itu, yang menurut para ahli sudah diingatkan, kita mempunyai persoalan banyak, persoalan undang-undang cipta kerja yang didemo di berbagai kota tapi tetap disahkan, yang merugikan buruh. Sekarang ada undang-undang RKHUP yang didemo dan sudah bisa diidentifikasi masalahnya oleh para mahasiswa dan oleh para ahli. Berbahaya sekali. Dan saya tentu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali sebentar lagi saya ikut ini Walimatul Urs, makan siang di rumahnya, di tempat resepsi Devina, santri saya umur 18 tahun yang nikah sebagai pengantin remaja. Dan kita kalau mengenang nama Sri Lanka, Sri Mulyani, saya juga terkenang pada Sri Bintang Pamungkas yang lahir tahun 45. Adiknya Sri Edi Suasono. Sri Edi Suasono itu punya istri namanya Mutia Hatta yang ikut mendirikan atau mendeklarasikan KAMI, koalisi aksi ya, kesatuan aksi koalisi aksi itu menyelamatkan Indonesia. 18 Agustus ya 2020 atau 21 saya ikut. Pertama kali saya keluar dari Parung dan ikut merekam pendirian deklarasi dari KAMI 2020 ya kalau nggak salah ya. Nah, di situ deklaratornya adalah Mutia Hatta, anak atau putri dari Bung Hatta, di patung proklamasi itu. Dan dia punya suami namanya Sri Edi Suasono. Berarti Sri Edi Suasono adalah menantu dari Muhammad Hatta yang sangat atau yang mencita-citakan Indonesia itu ya, bumi, air dan kekayaan Indonesia itu dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat dalam Undang-Undang Dasar ayat 33 yang dirumuskan oleh Muhammad Hatta. Tapi faktanya sekarang bumi, air, dan kekayaan Indonesia entah lari kemana, bukan untuk orang Indonesia. Kekayaan, keuntungan Pertamina dan lain-lain bukan untuk orang Indonesia, tapi justru kita dinaikkan BBM-nya. Malah rugi katanya BBM kemarin kan sampai 191 Pertamina rugi 191 triliun. Jadi kita itu kapan makmurnya sih ya? Pejabat-pejabat ini sebenarnya bisa ngurus negara nggak sih?
bisa nggak Presiden Sri Lanka itu ngurus negaranya dan mensejahterakan rakyatnya? Ternyata tidak bisa ya. Dan kemudian digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Dan soal pikiran-pikiran yang revolusioner itu saya ingat juga Sri Bintang Pamungkas, adik kandung dari Sri Edi Suarsono. Saya pernah ketemu dengan ke rumahnya Sri Bintang Pamungkas di Cibubur dulu ya. Udah ya, saya mau ke ini dulu, makan siang dulu. Di resepsi pengantin remaja Devina Santri Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali. Dia sudah pernah saya wisuda waktu SD dulu, umur 12, berarti 6 tahun yang lalu. Hafal Quran juz ke-30, lumayan, 30 surat, sudah setoran Al-Yasin, Al-Muluk, Al-Rahman, Al-Waqi'ah. Itulah Devina, sang pengantin remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.